Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia hari Selasa tanggal 29 September tahun 2020. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini bagaimana kabar Ananda semuanya? Tentu baik-baik saja. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan siapa yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu ada satu ungkapan. Cintailah bahasa Indonesia ini. Lestarikanlah bahasa daerah kita. Siapa lagi yang bukan kita yang mencintai bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan kita semua. Nah, seperti itu. Ada anak-anak ibu bangga dengan bahasa kita, bahasa Indonesia semuanya? Bagus, semuanya bangga dengan bahasa kita. Nah, untuk pelajaran pertama ini, kita akan membahas tentang kode 4.6, yaitu menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk teks, prosedur, tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, kuliner khas daerah, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Tujuan dari pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengubah teks prosedur dalam bentuk paragraf. Nah, sebelum kita masuk cara mengubah itu, Anda semua harus mengetahui pengertian dari paragraf ini. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan yang baru yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, yang mempunyai kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, tahu kan apa itu paragraf? Kamu sudah membaca secara keseluruhan tentang paragraf itu. Nah, paragraf yang dipakai untuk teks prosedur ini yaitu paragraf deskripsi. Bisa juga narasi, Bu, bisa. Nah, yang Ibu tekankan di sini adalah paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Yaitu paragraf yang berisi tentang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan, sebuah peristiwa, bentuk tulisan, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Nah, bagaimana pula dalam bentuk teks prosedur ini dirubah dalam bentuk deskriptif? Nah, sekarang coba Anda perhatikan dulu contoh teks prosedur yang Ibu tayangkan berikut ini. Yang pertama, contoh teks prosedur cara membuat nasi goreng dadakan. Coba Anda perhatikan semuanya. Nih, coba perhatikan. Yang pertama ada berupa kalimat-kalimat yang dalam juga berbentuk paragraf. Itu kalau pelajaran kita yang minggu lalu itu telah mempelajari tentang strukturnya. Struktur yang pertama sudah ada, tujuan. Struktur yang kedua apa? Yaitu bahan dan alat. Ya, bahan dan alat yang dipakai itu di sini memakai urutan angka. Ada angka 1, 2, 3. Ada 1 piring nasi putih, 2 siung bawang merah, dan selanjutnya. Nah, bagaimana dalam bentuk cara membuatnya atau langkah-langkah membuatnya? Juga memakai urutan angka 1, iris tomat, cabai rawit, bawang merah. Yang kedua, tumis bawang merah, dan begitu selanjutnya. Ada urutan angka. Dengan cara membuat
itu adalah urutan dalam membuat teks prosedur, langkah-langkahnya. Sedangkan teks prosedur dalam bentuk uraian, yaitu coba Anda perhatikan semuanya contoh teks prosedur dalam bentuk uraian yang disajikan dalam bentuk paragraf-paragraf ini. Contoh teks prosedur membuat getuk. Kita lihat yang pertama, getuk ialah salah satu santapan tradisional. Nah, di sini coba Anda perhatikan. Ada cara membuat getuk yang dituangkan. Yang pertama yaitu juga ada tujuan. Yang kedua ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan 1 kg singkong yang biasanya dimakan, 1 sendok teh garam dapur halus, dan lain-lainnya. Semua yang dipakai di dalam bahan yaitu dia memakai tanda baca koma. Sedangkan kita lihat di bagian atas tadi teks prosedur yang bentuk yang pertama tadi dia memakai urutan angka 1, 2 dan selanjutnya. Nah, kita juga lihat dalam bentuk langkah-langkahnya. Di langkah-langkah dia memakai teks prosedur dalam bentuk paragraf atau tulisan tanpa menggunakan angka-angka. Apa yang dipakainya? Yaitu memakai kata konjungsi. Nah, bisakah Anda membedakan bagaimana bentuk teks prosedur yang pertama dan bentuk teks prosedur yang kedua? Kalau kita lihat, itu perbedaannya hanya cara menyajikannya saja. Kalau teks prosedur dalam bentuk yang pertama tadi disajikan dalam bentuk poin-poin, angka-angka. Sedangkan dalam teks prosedur yang kedua disajikan dalam bentuk paragraf, yaitu memakai urutan waktu pada langkah-langkahnya dan pada bahan dan alat, yaitu memakai tanda baca koma. Baik, Anda semuanya, untuk mengubah teks prosedur ke dalam bentuk paragraf, Anda harus memperhatikan dulu yang pertama cara membaca. Bacalah keseluruhan dari teks itu. Yang kedua, buatlah paragrafnya berdasarkan strukturnya. Dia tidak berbeda cara membuatnya. Cuma yang membedakan cara penyajiannya saja, cara menuliskannya. Tetap yang pertama itu tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah untuk membuat. Nah, yang ketiga, perhatikan dari segi struktur dari unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang dipakai adalah konjungsi antar kalimat, yaitu urutan waktu. Seperti contoh kata kemudian, lalu, setelah itu, berikutnya. Dalam memakai konjungsi ini, Anda harus memperhatikan juga, pakailah konjungsi yang variatif, jangan dengan kata yang sama. Contoh, di kalimat yang pertama Anda sudah memakai kata kemudian, kalimat kedua lalu, setelah itu, berikutnya. Nah, begitulah cara mengubah teks prosedur ke dalam bentuk paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan agar Anda lebih memahami, silahkan kalian Anda buat latihan yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WA di LKPD di lembaran kerja peserta didik. Silahkan Anda kerjakan. Ibu tunggu dalam waktu 3 hari dan kirimkan melalui grup WA Ibu. Nah, bagaimana Anda semuanya? Sudah bisa dimengerti? Sudah menarik? Apakah sudah menarik pelajaran kita pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua bisa menerima pelajarannya dengan baik. Ibu simpulkan bahwa pelajaran kita hari ini yang pertama, pengertian paragraf. Yang kedua, pengertian paragraf deskripsi. Cara mengubah teks prosedur dalam bentuk paragraf. Dan kata sambung yang dipakai untuk teks deskripsi ini. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.